Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kepada para peserta latihan zakat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kepada Ustaz Dr. Elwandi Tarmizi kami persilakan pada tafadhol Muslim. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari rukun Islam yang tidak banyak orang mengerti akan kewajiban ini karena hilangnya peran negara dalam menarik zakat. Nah, di masa Rasulullah SAW, Rasulullah menyuruh orang-orang beliau, sahabat-sahabat beliau, beberapa orang untuk menarik zakat. Dengan demikian, ketidaktahuan masing-masing orang akan masalah zakat tertutupi dengan para sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk ambil zakat untuk menarik. Kita hidup di zaman sekarang di mana hal ini tidak diatur oleh negara kita, maka kewajiban ini tidak gugur dengan tidak diatur oleh negara. Kewajiban ini tetap masing-masing kita yang mengeluarkannya, masing-masing kita yang menghitung harta yang terkena zakat, dan masing-masing kita yang menyerahkannya kepada para mustahiknya. Maka karena itu, ini sangat penting kita bahas dalam kehidupan kita, agar kita tidak mendapat kutukan dari harta yang kita cari dengan cara yang halal, yang kita dapatkan dengan cara jerih payah, tapi tidak kita keluarkan, tidak kita distribusikan sesuai dengan perintah Allah. Tentu dia akan berubah menjadi ular besar yang beracun sangat kuat, yang melilit badan kita nanti. Kemudian dia gigit pipi dan leher kepala kita, dan dia mengatakan, ana maluk, ana kanzuk. Akulah harta pendamanmu, dan aku adalah hartamu yang tidak engkau keluarkan zakat dahulu, yang sekarang aku sisa engkau dengan cara begitu. Maka untuk terlepas dari kisah Allah ini, jadi kewajiban kita untuk pelajari rukun Islam yang satu ini. Fadal Ustaz Ihsan, antum baca dan terjemahkan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Penulis berkata rahimahullah ta'ala, wa la tajibu zakatu illa fi arba'ati anwa'in. Tidaklah ada kewajiban zakat kecuali pada 4 macam harta. Ya. Sebelumnya muallif rahimahullah Syekh Abdul Rahman Hafiz Sa'di menjelaskan tentang syarat-syarat wajib zakat, di mana orangnya harus muslim, kemudian orangnya merdeka, kemudian harta yang dimilikinya sampai nisab, dan yang terakhir harta tersebut telah berlalu 1 haul untuk beberapa jenis harta. Sekarang beliau akan menjelaskan jenis-jenis harta yang ditarik darinya zakat, yang diambil darinya zakat, atau yang dikeluarkan darinya zakat. Karena di awal dalam definisi kita mengatakan definisi zakat adalah hak yang wajib, kewajiban dalam harta pada harta tertentu. Berarti tidak semua harta yang terkena zakat. Karena itu sekarang muallif melanjutkan harta apa saja yang terkena zakat. Fadhal ya. Al-awwal as-sa'imati min bahimatil an'am. Yang pertama adalah hewan ternak yang digembalakan. Ya. Sekarang muallif akan menjelaskan secara garis besar ada 4 harta yang terkena zakat mal. Ya. Kemudian nanti pada bab-bab setelahnya muallif rahimahullah akan merincikan masing-masing bentuk zakat tersebut, berapa nisabnya, ya,
itu nanti akan beliau rincikan setelahnya. Sekarang baru beliau menyebutkan jenis hartanya. Pertama, harta bahimatul an'am, hewan ternak, yang sifatnya adalah sa'imah. Sa'imah itu yang digembalakan di padang luas. Dalam jenis hewan ternak itu apa? Hewan ternak dalam definisi Al-Quran dan Sunnah hanyalah unta, sapi, kambing atau domba. Sapi sama dengan kerbau. Hanya ini yang disebut dengan bahimatul an'am. Maka kalau Anda mengatakan, Ustaz, saya punya ternak bebek sebanyak 5.000 ekor. 5.000 ekor. Apakah termasuk bahimatul an'am? Tidak. Zakatnya bukan zakat bahimatul an'am. Apakah ada zakatnya? Dilihat. Kalau dari bebeknya tidak ada. Tapi kalau bebek Anda punya 5.000 tujuannya untuk dijual, maka nanti dia termasuk zakat perniagaan. Ya. Ini yang hewan ternak di sini yaitu unta, kemudian sapi atau kerbau, dan kambing atau domba, itu yang untuk digembalakan, dikembangbiakkan. Makanannya bukan dia yang dikandangkan kemudian diambilkan makanannya, tidak. Mungkin di negara kita tidak terlalu banyak yang seperti ini. Kalau Anda pergi umroh atau haji umpamanya, biasanya di perjalanan dari Mekah ke Madinah, Anda melewati padang pasir, sering orang-orang melihat gerombolan unta atau gerombolan sapi jarang. Gerombolan kambing, satu gerombolan itu kadang 40, kadang 50, kadang 100. Itu yang dimaksud dengan ra'iyah, yaitu lawan dari ma'lufah. Sa'imah, yaitu ra'iyah, hewan pemeliharaan ternak yang bukan dikandangkan dan bukan diambilkan. Kalau di kita kebanyakan seperti sapi dibikinin kandangnya, kemudian rumputnya diambilkan, disabitkan, diberikan. Ini namanya ma'lufah. Ya. Yang ma'lufah berarti tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat hewannya. Tapi kalau dia dijual, berbeda nanti kasusnya. Kalau susunya diambil untuk dijual, berbeda nanti kasusnya. Sekarang yang kita bahas yang hewannya. Hewan ternaknya yang ternak untuk dikembangbiakkan. Di sebagian daerah mungkin, saya pernah lihat di sebagian pedalaman di daerah jauh dari ibu kota Riau, Pekanbaru, ada seorang teman kuliah di Jakarta di Lipia. Saya diajaknya kampungnya. Di sana masih ada orang mengembalakan kerbau dengan di pagarnya sekian hektar, umpamanya 20 hektar hutan itu, dan kemudian di dalamnya ada air sungai mengalir sehingga hewan sapi dan kerbaunya bisa minum dari sana. Itu dibiarkan saja berternak, itu makan di situ, tidak diberi makan. Makannya apa yang ada di dalam hutan seluas 20 hektar tadi. Ini termasuk juga namanya sa'imah. Ya. Kalau orang berternak udang, ada zakatnya. Zakat udang bukan binatang ternak, maka tidak ada zakat udang. Ternak ayam bukan binatang ternak, tidak ada zakat ayam. Ya, kalau udang dan ayam tadi untuk dikembangbiakkan, untuk dimakan oleh beliau sepemiliknya, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau tujuannya untuk dijual, nanti akan kita bahas ada zakat perniagaan, bagaimana cara menentukan zakat perniagaan, kapan dia dianggap sebagai harta perniagaan, dan bagaimana cara mengeluarkannya, dan menghitungnya bagaimana. Abdul Syekh Tani. Al-Thani wal-khariji min al-ardi. Yang kedua adalah harta hasil bumi. Ya, yang kharij yang hasil dari bumi. Ya.
hasil dari bumi. Di sini nanti akan kita jelaskan rinciannya, khilaf para ulama dalam hal ini. Apakah setiap tumbuhan yang dari bumi ataukah hanya yang makanan pokok saja? Ya, kalau setiap tumbuh dari bumi, sayur-sayuran berarti terkena zakat, toge terkena zakat juga, ya, kangkung terkena zakat juga, dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan wal khariji minal ardi. Terus. Al-Thalith, yang ketiga, wal asmani, yaitu al-asman, alat-alat tukar. Alat tukar berupa emas, perak, dan uang. Ya. Al-asman jamak dari kata saman. Saman itu harga dari transaksi. Anda membeli rumah, bayarnya pakai apa? Pakai uang, berarti uang itu saman rupiah. Kalau di masa dahulu yang merupakan saman, yang merupakan membeli sesuatu barang dan jasa adalah emas dan perak di masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Orang-orang Mekah, Madinah, dan orang-orang di waktu itu sudah melakukan transaksi dengan dua uang yang ada, yaitu uang emas yang dibuat oleh Romawi, uang perak, dirham, tadi uang emas adalah dinar yang dibuat oleh orang-orang Persia. Dan di gambarnya ada gambar juga. Ada gambar di sana. Yang di uang dinar itu gambar-gambar dewa Romawi sebetulnya. Persia itu gambar-gambar dewa Persia. Ya, dirham. Yang dinar, dari dinar-dinar yang ditemukan di beberapa museum, diambil kemudian rata-rata, karena tentu namanya dinar. Emas, ini sekarat 21, itu sangat gampang lecet. Tidak terlalu kuat. Maka, tentu kalau emas ukurannya adalah ketimbangan. Dari beberapa emas yang ditemukan di museum-museum, ya, diambil rata-rata beratnya sekitar 4,25 gram. Dan dari perak dirham yang ditemukan beratnya sekitar 2,975 gram. Ya. Itu. Dan sekarang mata uang sebentar lagi. Dan yang sekarang mata uang orang, alat tukarnya adalah rupiah atau ringgit atau dolar, ya, atau euro dan lain-lainnya. Maka ini juga masuk dalam asma. Ya. Adapun Arabi, ya Arabi terus. Yang keempat, wa arudi tijarah, harta perniagaan. Ya. Yang keempat adalah harta perniagaan. Harta perniagaan, setiap harta apapun jenisnya. Ya. Maka ini lebih luas. Masuk hewan walaupun bukan hewan ternak, masuk semua tanaman walaupun bukan tanaman makanan pokok. Ya, masuk semua material, masuk. Asal tujuannya untuk berdagang. Dan ini adalah zakatnya barangnya, bukan uangnya. Orang berdagang kan dapat uang. Yang uangnya zakatnya juga, tapi barangnya juga dizakatkan. Ya, masih berbentuk barang pun barangnya dizakatkan. Itu maksudnya urud tijarah. Apa yang dimaksud dengan perniagaan? Perniagaan, seseorang memiliki suatu barang, saat dia miliki, tujuannya adalah untuk mendapatkan pertambahan dari harga jual. Ya, tujuannya untuk mendapatkan pertambahan dari harga jual. Kalau bukan untuk pertambahan harga jual, seperti karena kondisi dia umpamanya pindah ke daerah lain, atau ingin pindah ke lingkungan yang lebih cocok dengan beliau, sehingga harta rumahnya dan tanah dijual. Ini bukan harta perniagaan. Ya. Lebih rincinya nanti insya Allah akan kita jelaskan pada waktunya. Sekarang bisa untuk baca cepat as-saimah ya akhi. Zakat as-saimah, zakat hewan ternak. Fa'amma as-saimatu fal-aslu fiha hadithu Anas radhiyallahu babak
tahu. Adapun hewan ternak, maka dalil yang berbicara tentangnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat radhiyallahu menulis kepadanya surat dan mengatakan dalam surat tersebut, hadhihi fariidatus shadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslimin wallati amara Allah biha Rasulullah. Berarti ini hadis marfu ya, bukan ini adalah Memang ini surat Abu Bakar, tapi Abu Bakar menyatakannya kepada Rasulullah. Ketentuan kewajiban sedekah yang diwajibkan Rasulullah. Ini adalah ketentuan atau kewajiban sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin, yang juga Allah Subhanahu Wa Taala yang juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dengannya Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi 24 min al-ibili fama dunaha min al-ghanami fi kulli khamsin syatun. Pada setiap 24 unta atau kurang dari 24, maka zakatnya adalah dengan kambing. Fi kulli khamsin syatun, pada setiap kurang dari 25 zakatnya bukan dikeluarkan unta, tapi adalah kambing. Ada seseorang yang punya 20 ekor unta atau 21. Maka yang dikeluarkan setiap 5 ekor adalah 1 kambing. Berarti 21 dibagi 5 itu dapat 4 kambing yang dia keluarkan. Idza balagat 25 فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر. Apabila unta mencapai 25 ekor hingga 35 ekor, maka zakat di dalamnya adalah bintu makhad. Bintu makhad yaitu yang berumur genap 1 tahun. Genap 1 tahun masuk ke tahun kedua. Jika bintu makhad tidak ada, maka zakatnya adalah ibnu labun zakar, yaitu anak unta jantan yang telah sampai ke 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya. Artinya zakat yang dikeluarkan adalah yang betina, bukan yang jantan. Kalau yang jantan speknya lebih tinggi untuk menutupi harganya tadi. Sehingga hikmahnya banyak. Ketika seorang mustahik mendapatkan zakat 1 ekor unta betina, kemungkinan tahun depan untanya akan beranak, sehingga akan berkembang hartanya. Semoga dengan demikian dia tidak berhak lagi menerima zakat tahun-tahun ke depannya. Terus akhir. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها bintu labunin. Apabila unta mencapai 36 hingga 45 ekor, maka zakatnya adalah bintu labunin unsa, yaitu anak unta betina yang telah sampai umur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Ya. Terus فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة ذرقة الجمل. Apabila unta telah sampai ke jumlah 46 hingga 60 ekor, maka zakatnya adalah hiqqah, yaitu unta berumur 3 tahun masuk tahun keempat. Yang unta betina yang berumur 3 tahun masuk 3 tahun, sempurna 3 tahun dan masuk tahun keempat dan siap dibuahi. Kawini. Terus siap dikawin. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع. Apabila unta telah mencapai angka 61 hingga 75, maka zakatnya adalah jaza'ah, yaitu unta berusia 4 tahun sempurna dan masuk tahun kelima. Betina ya, unta betina
benar 4 tahun masuk tahun kelima. Terus فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. Jika unta telah sampai ke jumlah 76 hingga 90 ekor, maka zakatnya adalah 2 unta betina yang telah sempurna 2 tahun umurnya dan masuk tahun ketiga. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان turuqata al-jamali. Dan apabila unta telah sampai ke angka sejumlah 91 hingga 120, maka zakatnya adalah 2 hiqqah, yaitu 2 unta betina yang telah sempurna berusia 3 tahun dan masuk tahun keempat dan siap untuk dikawini. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 5 حقة. Apabila jumlah unta lebih dari 120, maka kaidahnya adalah pada setiap 40 ekor unta, zakatnya adalah bintu labun, yaitu unta betina yang telah sempurna usia 2 tahun dan masuk tahun ketiga, dan pada setiap 50 ekor unta, zakatnya adalah hiqqah, yaitu unta betina yang telah sempurna usia 3 tahun dan masuk tahun keempat. Waman lam yakun ma'ahu illa arba'a ila al-ibli fiha sadaqatun illa Tuhan. Dan apabila ini nanti kita minta bantuan kepada panitia Pak Swidi. Tolong kirimkan ada kalau nggak salah dari IV, dari Ma'air, tentang angka-angka mulai dari 5 sampai tadi 25 sampai 5, 15, 20, ya. Kemudian 25, mulai 25 apa yang dikeluarkan sampai 120. Ada berbentuk tabel, mungkin lebih gampang dicerna oleh kawan sekalian, ya. Betul. Dan apabila seseorang tidak memiliki kecuali hanya berjumlah 4 saja, maka pada 4 unta ini tidak ada kewajiban zakatnya kecuali jika pemiliknya mau untuk mengeluarkan. Terus Wa fi shadaqatil ghanami, dan pada zakat kambing, fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun, pada hewan ternak kambing yang digembalakan, jika jumlahnya 40 hingga 120, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 fa fiha syatan. Apabila jumlah kambing lebih dari 120 hingga angka 200, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala 200 ila 300 fa fiha 3 syahin. Apabila jumlah kambing lebih dari 200 hingga angka 300, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syatun. Apabila jumlah kambing telah melebihi angka 300, maka kaidahnya adalah setiap 100 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing. Idza kanat sa'imatu rajuli naqisatan an 40 syatan falaysa fiha shadaqatun illa an yasha'a rabbuha. Jika hewan ternak yang dimiliki oleh seseorang kurang dari, apabila kambing gembala yang dimiliki oleh seseorang kurang dari 10 ekor, maka wajib zakat dalam kecuali jika pemiliknya mau mengeluarkan. Wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqah. Tidak boleh menggabungkan hewan-hewan kambing yang terpisah, dan juga tidak boleh memisahkan hewan-hewan kambing yang berkumpul karena takut mengeluarkan zakat.
Ya, ini maksudnya yang ini maksudnya adalah kalau Anda punya kambing 20 ekor. Lalu adik kandung Anda punya kambing 20 ekor. Ya. Kalau masing-masing Anda digembalakan sendiri, dia digembalakan sendiri, pengembala dia, kan tidak ada kewajiban zakat. 20 tidak sampai kewajiban zakat. Lalu Anda gabungkan. Ya. Anda gabungkan, dijadikan daripada 2 orang pengembala kita gaji 1 pengembala saja. Sehingga semuanya sebagaikan satu pemiliknya. Maka pada saat akan jatuh tempo zakatnya ini tidak boleh dipisah. Anda katakan nanti itu bulan ini biasanya penarik zakat dari negara datang ngambil dari kambing. Ayo kita pisahkan agar enggak diambilnya 1 ekor karena ini kan kita 20-20, makanya tidak boleh. Wala yufarraqu baina mujtami'in, dan juga tidak boleh dipisah dari yang berkumpul. Kalau yang tadi tidak bisa dipisah dengan berkumpul. Kalau ini dikumpulkan dari yang terpisah. Namanya seseorang Ahmad dengan Muhammad dengan Mahmud masing-masing punya 40. Kalau mereka terpisah, itu kan zakatnya berarti masing-masing 1-2 ekor. Karena mereka tahu ini bulan ini biasanya penerima zakat dari negara, dari resmi, datang mengambil dari kambing-kambing yang ada di tempat pengembalaan. Maka mereka gabungkan. Sehingga seolah-olah 1 pengembala berarti ini 80 cuma 1 ekor. Lalu mereka nanti, ini hilah, ini penipuan, tentu tidak boleh. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Dan ini khusus untuk kambing, tidak dalam masalah uang dan perniagaan, nanti akan kita bahas. Terus akhirnya Sarisan wa makana min khalitaini wa makana min khalitaini bainahuma yataraja'ani bainahuma sawiyah. Jika ada dua kepemilikan pada hewan ternak yang tergabung, maka zakatnya kembali kepada 2 orang yang memiliki hewan-hewan ternak tersebut dengan pembagian yang sama rata. Ya, umpamanya tadi dia gabungkan memang bukan karena takut lari dari zakat, memang yang punya 40 dengan 40 digabungkannya, jadi zakat 1. Ya, berarti nanti mereka nilai berapa 1 ekor yang diambil itu nanti dibagi 2 rata sesuai kewajiban masing-masing. Sedikit lagi saya Irsan, halaman selanjutnya, baris pertama. ولا يخرج في الصدقة هرمة ذات عوار, dan tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat berupa hewan ternak yang sudah sangat tua atau hewan ternak yang cacat. Cukup saya kira. Wallahu litaufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.